Banyak ada video saya itu kayak disensor itu matanya. Enggak tahu oleh akun tertentu gitu. Matanya objek. Iya, itu kayak semacam apa gitu. Terus. Ah, yang intinya di situ kasih keterangan. Keterangannya Kalau gimana? sulap ya sulap, dakwah ya dakwah. Oh ya, Ya, oke, sulap betul. itu sihir bla bla sebagainya, dakwah mengajak kebaikan. Jadi ini nggak boleh dicampur adukkan antara hak dan yang batil. Alasannya seperti itu gitu loh. All I wanna be Oke, ketemu lagi dengan saya Ogi SS Sarjan MC dan teman saya. Dan saya Danu Kasiro kembali lagi di acara Tersesat. Ya, Bukan tersesat tuh. Kan ini ada Pak ada Kak Jack, kakak ya? Abang. Abang. Abang hijau kuning. Oke, kali ini ada kedatangan tamu spesial. Jadi siapa sih beliau kok pakai baju putih-putih seperti ini, ya kan? Bukan pocong tapi ini. Iya, Bukan, betul bukan. sekali. Dan ini nanti kita akan tanya-tanya, ternyata itu ada program baru. Iya, di program debat- selama Ramadan. Iya, jadi Kita tes dulu selama Ramadan. Iya. Kalau viewernya naik, kita lanjut. iya, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah Ibadah puasa. puasa. Semoga mendapat berkah di bulan suci Ramadan. Iya, betul. Oke, Mas Danu. Gimana Mas Ogi? Ini narasumber kali ini kayaknya jawabannya padat banget. Wah, Siapa sih padat yang nggak banget kenal ini. beliau, ya kan? Ya, Dari di seputaran Jogja ini. wah, seputaran Jogja Iya, luar bener biasa. Om. Terkenal ya Om ya. Terkenal sekeluarga saya sendiri. Oke, program apa sih di debat terus nanti? Nah, jadi di debat terus ini nanti saya akan mengisi program cerita Islami. Cerita Cerita Islami. Iya, jadi Kayak apa itu cerita Islami itu apa ya? Jadi bagaimana kita mengisahkan kembali, menyampaikan kembali peristiwa-peristiwa yang dahulu pernah terjadi. Oh, Nah, gitu. Baik di zaman para sahabat, zaman Nabi. zaman Nabi, yang intinya cerita-cerita itu membawa inspirasi, Oke. membawa nilai-nilai sehingga orang yang menyaksikan acara tersebut dapat terketuk hatinya. Begitu maksudnya. Luar biasa ya cerita Islami loh ya. Cerita Islami. Atau mungkin besok kita bakalan buka question pertanyaan Betul buat banget. di komentar nanti bisa ya? Bisa, Om ya, supaya kita kita lebih interaktif. interaktif, betul, Jadi betul, biar betul. audiens itu atau pemirsa, itu bisa berinteraksi dengan saya dengan Asik. kalau ada pertanyaan request cerita-cerita itu bisa. Bisa langsung ke komentar aja ya, Nah, nanti cerita ya. Nabi siapa atau cerita tentang apa? Nah, selama nanti materinya bisa saya cari, saya akan sampaikan. Iya. Nah, terus kalau backgroundnya sendiri, Kak Jack sendiri backgroundnya apa selain ini? Kalau saya itu Kan background ini. ini background, ini in front of Iya. mirror ya. Oke, kalau saya sendiri dari sisi pendidikan ya. Iya, Itu pendidikan. Pertama dulu saya TNI apa polisi? mau jadi. Oh, Enggak jadi ya. Ternyata takdir berkata lain. Oke, Jadi saya SD sekolah dasar di kampung saya di Bagungan Medomartan Ngemplas Sleman ya. Kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Ibnul Qayyim. Ibnu Wah, Qayyim Itu yang di Jalan Wonosari. Itu selama 2 tahun setengah, kemudian saya melanjut ke Pondok Wahid Hasim. Wahid Hasim tuh Oh, di selama setengah dekat tahun. Ngabian tuh ya? Bukan, Itu ini Hasim itu jalan. Oh, jalan. Oh, beda ya. Oh, beda. ini utara utara Ambaruk Mall Plaza. Oh, Oke, itu ya. di pondok pesantren juga. Iya, Pondok Pesantren Ah. juga. Kemudian setelah lulus SMP MTS di sana, saya lanjut ke Magu Harjo Sleman. Oh, Manmaku Harjo Loh, 5 tahun. berarti kan di Ibnu Qayyim 2,5 tahun. Terus pindah Ke MTS di Wahid Hasim. Berapa? Setengah tahun berarti? Jadi Oh. menghabiskan 3 tahun di sana. Oh, iya. Kemudian saya Terus masuk ke MAN itu mulai kelas 1 sampai lulus kelas 3. Lulus tahun 2007 langsung masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Wih, langsung Nah, Wih. iya, Fakultas Dakwah. Oh, berarti Fakultas track recordnya Kak Jack itu kayak luar biasa banget. Ya, alhamdulillah memang dari sisi jalannya itu hampir semuanya keislaman jalurnya gitu. Karena dulu juga waktu kecil ya biasalah kita rajin TPA Oh, gitu iya. kan. Itu dulu inget nggak Kak Jack ini pertama kali tertarik buat di dunia dakwah tuh lihat siapa gitu atau Barometernya siapa barometer gitu. apa ya istilahnya ngefans sama siapa dulu TPA gitu kan? Oke, kalau mengambil jalur dakwah kenapa gitu ya? Iya. Jadi ada jawaban sing tenanan, eneng jawaban sing biasa lah bahasa gitu Iya, ya. sing biasa. Kalau sing biasa dulu Sing ya. biasa, sing biasa. Jawaban yang biasa dulu ya. Kenapa kok saya mengambil di jalur dakwah ini? Karena salah satunya adalah kita pengen untuk dikenal oleh orang.
Iya. Oke. Nah, kan gitu kan. Harapannya dengan kita dikenal oleh orang, maka orang bisa mengambil manfaat dari kita. Kita Iya. bisa saling memberi manfaat. Nah, kalau jawaban yang luar biasanya adalah pada intinya hidup ini kan cuma sementara. Iya. Nah, ini Akhirat serius selamanya. ini, kan Serius gitu kan. ini. Serius ini. Ya kan? Serius. Intinya untuk melakukan kebaikan ada banyak cara. Heeh. Ya, salah satunya dengan kita berdakwah, bercerita. Tapi pada intinya dakwah yang paling baik itu tidak hanya kita di atas mimbar, di depan podium, tapi yang paling utama adalah dengan bil hikmah. Hikmah itu maksudnya dengan suri tauladan yang baik. Jadi misalnya Mas Danu, Mas Ogi ini selama memberikan contoh yang baik itu juga dakwah. Oh. Gitu. Jadi dakwah itu kan mengajak orang, menyuruh orang untuk pada jalan kebaikan. Oh. Harapannya apa? Dengan hal itu maka ini akan menjadi bekal kita nanti. Wow. Kan gitu katanya kan hidup hanya mampir ngombe. Iya. Tapi nek gorengan ya dipangan. Nah, ya kan ngono, mosok gak dipangan. Iya. Tapi pernah nggak Kak Jack ini dalam berdakwahnya ini menemukan apa ya? Kerikil ataupun batu yang Aduh, kerikil. Oh, Me- bukan hanya Oh. kerikil ini. Ini Apa? batu besar. kenapa ada ya nggak yang membekas semisal lagi ceramah ngono tiba-tiba diusir atau gimana Oh, itu kalau kan? sampai seperti itu alhamdulillah tidak. Oh. Dan kita mohon kepada Allah semoga tidak mengalami hal seperti itu. Hanya saja karena media, Mas. Media Ya, betul. teknik yang saya sampaikan ini mungkin agak mainstream, Mas. Enggak umum ya. Hah? Agak nggak mainstream toh? Mainstream itu umum. Oh, umum tuh kebalikannya ya. Heeh. Baleni. Ya, agak nggak mainstream, agak di nggak luar mainstream, dari di luar. biasanya. Biasanya kan kalau kita berceramah itu ya sudah dengan media lisan saja. Nah, di sini saya menggunakan media sulap. Media Sulap. sulap. Nah, bagi sebagian orang sulap itu dianggap hal yang syirik. Betul. Nah, Oh, berarti gitu. Om Jack ini dakwah sekalian menggunakan sulap. Ya, jadi sulap sebagai media dakwah Media saya. dakwah. Oke. Termasuk pas khotib Jumat sulapan nggak? Yonda. Kalau itu saya pernah diundang dan saya belum bisa menerima. Oh, Maksudnya belum. belum Oh, menyanggupi oh, ya. iya. Karena kalau khotib Jumat itu kan harus yang serius. Oh iya, kontroversi dong malah. Iya, Aduh. nanti enggak kontradiksi. Betul. Jadi kita yang event-event apa namanya? Event ya. TPA, Atau- pengajian akbar anak-anak gitu ya. Oh. Jadi kita menyesuaikan saja. Jadi Kenapa kalau- ngambilnya tuh dakwah dengan media sulap? Ya, kenapa nggak sambil gedruk apa jadi Atau wayang atau apa? Kenapa Atau kok apa sulap? Om yang di daerah punya Om Jack itu? Pakai Alah apa ya? sing koyo Badui. Badui itu kan Ah. juga itu media dakwah juga Iya, kan. betul. Jadi kalau kita runut ke masa lalu, Islam tersebar di Pulau Jawa dan di Indonesia ini kan salah satunya karena peran Wali Songo. Betul. Iya, betul. Dan juga para tokoh-tokoh pahlawan yang lainnya. Betul. Nah, Wali Songo tadi kan dengan media-media, ada dengan media pengobatan, Betul. ada dengan teknik silat, Iya. kan gitu kan. Dan main teknik Wayang kesenian, tadi wayang, ya, kemudian dengan nyanyi-nyanyinya, Nyanyi-nyanyian. gitu kan. Nah, terbukti dari situ orang itu akan mudah Tertarik, tertarik. ya, tertarik, Nah, dari betul. kemudian pelajaran agama mulai disampaikan sedikit demi sedikit. Jadi intinya harus ada media di sana. Nah, maka dalam hal ini media apa yang kira-kira pas untuk era saat ini, Iya, era betul. saya, era tahun 2000-an kan banyak seperti Milenial itu, adalah. milenial gitu kan. Saya pikir sulap ini sangat bagus. Pertama dari sisi segmen penontonnya itu semua suka sulap. Iya. Iya, benar. Semua orang suka hal yang di luar logika. Iya, benar. Bukan hanya anak kecil, Mas. Orang tua, dewasa itu kan suka hal yang aneh kan itu suka. Nah, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana membuat hal yang aneh tadi ini, sulap tadi ini menjadi media kita ini. Nah, pertama ya biasa saya main sulap dulu 5 menit ya orang itu tertarik dengan kehadiran saya, kemudian setelah itu baru kita Baru masuk ke berdakwah. pengajiannya. Oh gitu, awalnya itu depannya sulap dulu. Sulap Iya. dulu biar Oh. mereka itu bagus ya, baru kita masuk. Dan ketika sulap pun kadang kita mengumpamakan jadi kayak Contohnya sulap, seperti apa? ya misalkan ada apa namanya ya tali dipotong. tali dipotong jadi 2 gitu kan. Nah, ini tali yang dipotong jadi 2 ibarat orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahmi, ya kan gitu. Orang yang sengaja memutuskan tali silaturahmi sebagaimana tali yang terputus ini, maka dia akan sulit dalam mencari rezeki. Kan gitu kan. Dunianya sempit, saudaranya nggak banyak. Iya. Karena apa? Dia memutuskan tali silaturahmi. Tapi ketika dia ada keinginan untuk mengembalikan silaturahmi menjadi baik, maka dia akan menyambung kembali. Maka lihat, tali ini menjadi utuh. Oh. Maka persaudaraan akan kembali normal lagi. Oh gitu. Jadi dengan efek sulap tali tadi menjadi utuh, itu saya simbolkan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan itu masih banyak yang Iya, lainnya, iya. Mas, ya kayak teh jadi air putih, kemudian Iya. hati yang kotor, kemudian baca doa. Berarti gitu. itu sempat ada yang menolak juga ya dengan Iya, seperti karena- itu. Nah, jangan dijawab dulu Oh, nolaknya gimana. Tetap di debat, Debat terus. terus. All I wanna
All I wanna be, I love you, baby. Halo, kembali lagi di debat terus. Tadi pertanyaan apa Mas Dulu? Ada prinsip Itu- penolakan tadi ya? Pernah Iya. berarti ditolak. Itu ceritain Om, kronologinya kayak apa? Sebenarnya bukan ditolak Mas, tapi lebih orang mengomentari. Oh, Komentari lebih seperti mengen- apa? Orang Itu mengomentari setelah di ya Di sosial pernah media? kejadian tuh pernah. Heeh. Dalam artian gini, misalkan suatu ketika saya diundang, kemudian di situ yang menghadiri di situ kebetulan tidak hanya orang Jawa, tapi ada yang diundang itu tamu orang luar negeri juga ada waktu itu. orang luar negeri. Ada Oh, waktu terus? event tertentu lah ya. Saya tidak menyebutkan ini event dari mana. Ya. Nah, ketika setelah beberapa tahun acara itu selesai, saya baru dikasih tahu. Heeh. Mas Jack tahu nggak? Dulu tuh pernah loh ada orang yang keluar ketika Mas Jack main sulap. Lah kenapa Mbak? Lah soalnya Mas Jack itu dianggap punya ilmu sihir. Wah. Nah, tuh. gitu maka Malah orangnya seneng lu, keluar. sakti aku ngono. Ya itu pemikiran dia monggo. Ya, Itu pemikirannya yang pertama betul, seperti ya, itu. ha. Kemudian orang komentar lewat media sosial. Nah, di mana pernah ada salah satu artis di apa namanya ya, di ibu kota lah ya. Dia datang ke Jogja, saya silaturahmi ke dia, kemudian habis dia perform gitu, kita ngumpul bareng, kemudian kita kenalan Di ya. JCM bukan ngumpulnya. Bukan. Oh, bukan. Ini event lain dulu jauh ya. Kalau JCM di kemudian Herlino berarti. kita ngobrol, kita silaturahmi di sana, terus saya kenalan ya. Kemudian saya menginformasikan kalau saya juga berdakwah tapi lewat media sulap. Akhirnya kan saya disuruh main itu Ya. sedikit trik gitu kan, yang ada nuansa sulapnya tapi Itu dakwah artisnya gitu. itu penyanyi atau apa? Penyanyi. Oh, biasanya. penyanyi. Dia penyanyi. Oh. Dunia sementara akhirat selama-lamanya ya. Oh, ya, Nah, tahu, ya, tahu, oke. tahu, ya. Nah, kemudian diupload tuh. Diupload. Oh, pas yang di masjid itu ya Om ya? Ya bukan. Yang komentarnya itu- banyak itu. Itu waktu kita syuting itu Nguploadnya di itu? rumah Oh, sebenarnya. di rumah. Oh, di rumah. Cuma nggak tahu dia nguploadnya posisi di mana, saya nggak tahu. Enggak, maksudnya posisinya kan main one by one gitu kan? Om Jack sedang main sama beliau, ya enggak? Waktu itu agak jarak jauh, Agak jadi jarak yang jauh. melihat itu banyak orang di dalam rumah. Intinya setelah selesai saya main sulap itu, kemudian diupload Diupload. sama beliau. Ketika diupload tuh selang beberapa bulan kemudian tuh Banyak yang ada komentar. video saya itu kayak disensor itu matanya. Nggak tahu oleh akun tertentu gitu. Matanya Om Jack. Iya itu Oh, kayak oh. semacam apa gitu. Oh, terus. Ah, yang intinya di situ kasih keterangan. Keterangannya Kalau gimana? sulap ya sulap, dakwah ya dakwah. Oh, ya, oke, sulap betul. itu sihir bla bla sebagainya, dakwah mengajak kebaikan. Jadi ini nggak boleh dicampur adukkan antara hak dan yang batil. Alasannya seperti itu gitu loh. Oh. Ya intinya dari sini saja ini kan ada tantangan-tantangan tersendiri Betul, Mas. betul. Bahkan tidak hanya itu, belum lama juga ada yang di Facebook malahan ya. Mungkin dia nggak menyebut nama saya, tapi di situ udah dijelaskan. Ya kalau cerita ya cerita, sulap ya sulap, bukan sulap itu kebohongan. Ya oke lah nggak apa-apa. Saya sih menganggap teman-teman yang mengomentari seperti itulah, saya menganggapnya mereka belum tahu saja esensi sulap itu sendiri. Iya, betul. Belum tahu, hanya belum tahu. Kalau Iya. sudah tahu esensi sulap, mereka akan oh ternyata gitu ya. Gitu. Jadi orang menganggap sulap itu hal yang sihir mistik itu kan karena belum tahu rahasianya. Ya. Terus nganggapnya kebohongan. Nah, gitu. publik. Padahal kalau semisal kita gambar sapi semisal, kok nggak ada yang bilang, oh itu bohong, itu bukan sapi gitu ya? Nah, Tapi ya itu- kalau sulap gitu ya? Kenapa Ya itu Mas, karena Kayak ini kan Superman soalnya lebih langsung ke nampak kan. Iya. Nampak dan mereka lihat saya main sulap kok ini menyebut apa maksudnya dalam beragama berceramah kok ada sulapnya. Itu sih yang disoroti gitu. Oh. Tapi jadi kalau yang kontroversi mendukung banget juga ya. banyak Om. Mendukung insya Allah juga banyak. Lebih banyak yang mendukung daripada yang berkomentar seperti Ya itu. karena mungkin kalau yang mendukung itu udah ini ya, udah dia paham tentang sulap. Ya sulap itu seperti Iya. apa gitu kan. Oh, ya. Jadi begitu. Jadi insya Allah nanti di debat terus itu nanti kita akan menyampaikan cerita-cerita yang nanti bisa jadi sesekali ada sulapnya, sesekali, oh. sesekali lah ya. Kayak acara program TV itu ya, Iya, jadi ya. nanti yang di- itu ya di yang udah lama 10 tahun itu ya. Oh iya, Jalan itu ya. Iya. Besok kita bikin aja di debat terus, namanya mirip sulap kan seru. Belum Oh, ada iya. kan di debat terus ya? Belum ada ya, debat terus. Boleh disebut nama tadi itu Hah? ya. Oh, boleh. Mirip salah. Ah, Mirip salah. Mirip salah. Mirip salah. Iya. Oh, itu berarti cerita Islam. Cerita Cerita Islam. Islam. Luar biasa. Ini cerita Islami. Jadi harapannya tadi Mas dengan karena gini Mas, di agama Islam sendiri ya, itu kan di Al-Qur'an mungkin bisa jadi 80-an% itu kontennya itu tentang cerita. Cerita Nabi Iya. ya kan kayak gitu kan. Kehidupan. Kita kehidupan itu
sebagiannya yang 20% itu paling tentang hukum, bicara Iya, masalah betul. gimana gitu. Terus ini ngobrol-ngobrolin puasa gitu nggak Om di ini Om? Iya, Di- nanti tergantung Pak produsernya. Oh, dulu. tergantung Iya. Pak. Ya, karena Jadi- saya sebagai seorang aktornya atau pembaca berita. Ini saya mau tanya ini Om. Katanya kan kalau bulan Ramadan itu pahala yang paling banyak itu di hari ganjil ya? Iya nggak Om? Katanya Om. Jadi kita kalau bicara ganjil genap itu kan kita bicara ke nuzul Quran, Mas. Mm-mm. Nah, ada beberapa informasi yang sampai ke kita itu memang nuzul Quran itu di malam-malam yang ganjil. Ganjil. Oh. Nah, di malam-malam yang Lah. ganjil itu maka diusahakan di malam hari itu kita memaksimalkan dalam ibadah. Oh, berarti di malam-malam yang ganjil. itu Yang ya? kedua, ada versi lain itu di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. 10 terakhir gitu. Jadi kalau pahalanya paling banyak ya ketika bulan Ramadan semuanya banyak. Semua banyak. Cuman ya. ketika malam nuzul Quran itu khusus di malam ganjil, Ganjil. seperti itu. Oh. Tapi khusus tahun ini malamnya ganjil semua ya? Loh, kok bisa? Karena kan beda puasanya kan. Beda Oh. 1 hari kan. Oh, beda 1 hari Oh, ya. jadi ganjil semua tahun. Oh, ya. Tapi ini udah puasa ya, udah puasa. Udah, kan Udah. dari kemarin saya puasanya. Oh, kan iya, ada iya. yang baru mulai hari ini. Saya hari ini. Oh, hari ini Saya ya. tanggal 2. Tapi besok Berarti- pas Idul Fitri yang paling cepat yang mana Berarti duluan? ini kan ganjil toh. Ganjil. Tempat saya genap. Genap. Oh, berarti besok tempat jenengan genap, tempat saya ganjil. Gantian, Oh, Pak. gantian ya. Oh gitu ya. Begitu. Jadi kalau kita ngomongin soal pahala ganjil genap ya itu pahala itu biarkan Tuhan yang mengatur itu Iya, semuanya. betul. Yang penting kita berbuat semaksimal mungkin. Tapi Dan kalau gitu. puasa gitu Om, semisal katanya kan kalau kita membunuh cicak itu dapat pahala. Katanya, ada kan yang bilang gitu. Mundur cicak dapat pahala. Oh. Memang ada beberapa hewan yang itu bahasanya disunahkan. Heeh. Disunahkan untuk dibunuh. Dibunuh. Nah, gitu kan. Contoh bisa jadi tadi yang Cicak, oh. Mas Danu sebutkan cicak. Ada juga Mas hewan yang lain itu kayak kalajengking dan sebagainya. Mas Yatok, tahu nggak kenapa cicak? Gak tahu Mas. Itu Kenapa? ada sebabnya juga. Nah, itu kenapa itu? peristiwanya ketika Nabi Ibrahim. Kenapa? Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Nah, lebih lengkapnya nanti kita bagi di cerita Islam. Di cerita Islam. Jadi Oh. kenapa kok muncul? Kenapa cicak? Iya, kenapa kok nggak hewan yang lain? membunuh cicak itu mendapat pahala? Iya itu Iya. karena ada sebabnya, Oh, ada iya. sebabnya. Nah, jadi kalau semisal nih Om, saya di rumah ternak cicak terus tak bunuh gitu, kira-kira kalau pahalanya saya banyak boleh nggak? tanya itu Mas, itu kenapa ternak cicak? Manfaatnya apa gitu loh. Loh, biar dapat pahala tak bunuh ya. Loh, biar dapat pahala banyak no, Om. Iya, oke. Ya nggak segitu, ya nggak gitu banget. Kalau kita hanya sekedar berternak, kan ada banyak pilihan ternak. Ibarat kita makan, ada makanannya, kenapa kita milih makanan yang nggak enak? Begitu loh maksudnya. Oh iya. Oh, berarti ya kita kan harus- gitu. oh, Kita logika aja, logik. Ya itu juga logika no. Saya Iya, kan. tapi Oh berarti ternak apa ternak oke banget Oh, ora ternak cecak wis oke tak pateni kan oleh pahala lagi. Oh Iya. gitu. Oh, niatanmu berarti saya ngelek dulu. karena dari niatannya sendiri. Tapi pada intinya adalah yang harus ditanamkan dalam diri adalah sifat kasih sayang. Oh, sifat Betul. kasih sayang. Itu yang harus Iya. diutamakan. Betul. Antara Karena apa kan hewan pernah aja. juga dalam satu kisah ada seseorang ya mau dibunuh ya, kemudian ada seorang yang menyelamatkan. Mm-mm. Kemudian kan ketika orang yang ngejar tadi ngetok pintunya itu, ada nggak masuk sini? Oh nggak ada, padahal ada. Padahal ada. Berbaur demi kebaikan. Iya kan seperti Berbuat itu kan. demi Jadi kita kebaikan. lebih mengutamakan kasih sayang saja gitu loh. Oh, Jadi iya, kayak iya, tadi iya. memelihara cicak. Kalau kita bisa memelihara kambing, kenapa harus memelihara cicak? Kan Nah, seperti Nah, itu. kan gitu kalau loh. cicak kan modalnya nggak Tapi banyak. nggak apa-apa. Kalau pemikiran-pemikiran di luar ini nih sesekali perlu dimunculkan. Kita sesuk perlu deh Ade nganu pertanyaan le Iya, itu kayaknya udah di setting ini. Enggak. Saya juga pernah setting. Iya ini. Enggak. Gue takut iki kok. Ah. Besok kan Dajjal keluar. Heeh. Pengikutnya kan banyak. Kira-kira Dajjal centang biru kan? Ya. Ih, mati kutu ini. Terus Oke. terus ada juga itu jembatan Siratul Mustaqim. Iya. Itu kan sempit banget itu. Heeh. Ada niatan direnovasi nggak ya? Ada. Oke. Jadi gitu ya Kak Jeng ya. Terima kasih udah mau Ya. main di podcast. Ya itulah narasumber itu harus merasakan gimana podcast sama kita. Iya. Gimana merasakan mati kutu. Anti mainstream. Iya makanya itu. Iya. Rasulullah Nabi Muhammad itu pernah adzan nggak sih?
Kalau Rasul itu enggak azan, yang azan. Cerita Islam itu sudah dijelaskan. Oh, sudah. Iya. Iya. Oh. Azan pertama siapa namanya? Bilal. Bilal bin Rabah. Ada alasannya kenapa kok Nabi ngazan, nanti diceritain Islam. Weh. Oke, Om, jadi gitu aja ya, Om ya. Terima kasih Siap, udah main siap. ke debat terus ke sesi podcast kita dan jangan lupa like, komen dan subscribe, tentunya bisa langsung add Facebook atau Instagramnya. Ya, jangan lupa Jack. tetap nonton Ya. Citra Islami. Instagramnya apa, Om? Instagramnya Jack Professional Magician. Terus Oh, Facebooknya, oke. Facebooknya, Facebooknya Jack Sparrows. terus YouTube-nya belum ada ya? YouTube-nya kita dalam create. proses. Ya, nanti kita create. Dalam Ya, proses. dan terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan sampai selesai. Akhir kata saya Danu Kasiro. Saya GSS MC. Dan saya Jack Sparrow. Jangan kemana-mana, tetap di debat terus. All I want